Masuk ya ke pemateri selanjutnya dari Ibu Endah. Ibu Endah, apakah sudah standby? Ibu Endah Khairia? Ya, sudah. Alhamdulillah. Oke. Bagaimana Bu kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Backgroundnya Alhamdulillah. kebalik. Oke. Ya. Oke, jadi Bu Endah kali ini kan akan membawakan materi tentang Sciencebase AI untuk review artikel ilmiah. Nah, jadi bagaimana tentang di dalamnya nanti akan dijelaskan oleh Ibu Endah. Kepada Bu Endah, waktu dan tempat silakan. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga pada siang hari ini dari Bapak Ibu ya dari tadi pagi ya kita akan belajar banyak hal terkait dengan AI yang berhubungan dengan publikasi maupun penulisan. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya Endah Khairia, saya seorang pustakawan senior ya, dalam artian bukan ilmunya tetapi saya sudah lama sekali di perpustakaan, jadi sejak tahun 1992. Mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya pada ada yang belum lahir nggih. Saya Endah Khairia dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gajah Mada. Di sini kami akan berbagi ya sharing terkait dengan Sciencebase, apa yang bisa kita manfaatkan terhadap Sciencebase nanti bisa kita sedikit apa ya belajar terkait apa dan bagaimana terkait dengan Sciencebase. Mohon izin share ya Mas G. Oh, sebentar. Bukan ini ya, maksudnya yang ini. Sudah kelihatan, Mbak, bisa dibantu, Mbak. Sudah Bel- kelihatan, Bapak Ibu? Belum, be- belum. Oh, Belum belum. Ibu. Belum, Bu. Ya. Ya. Lepas kok. Oh ya. Oke. Meriah sekali ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu biasa membuat PPT pakai apa? Ini adalah PPT saya, Bapak Ibu. Kita kan biasa menggunakan ChatGPT, tapi ternyata ada sebagian dari kita itu juga ternyata nanya, Bu, buat PPT-nya pakai apa? Nah, ini Bapak Ibu, jadi ketika kita mau membuat PPT, ini saya buat dengan ChatGPT. ChatGPT-nya dalam artian membuat gambar, nggih. Membuat gambar sehingga bisa menjadi menarik seperti ini. Pada siang hari ini, Bakti untuk Negeri Dirgahayu Indonesia Merdeka yang ke-81. Pada siang hari ini kita akan belajar terkait dengan Sciencebase, apa yang bisa kita manfaatkan terhadap Sciencebase. Saya di perpustakaan sering banyak menerima pertanyaan atau diminta bantuan bahwa ketika Bapak Ibu dosen mencari artikel ya, dapat banyak. Ada ini ya, satu contoh, ada seorang dosen senior. Beliau eh, sudah di atas 60, pengen mengajukan ke guru besar. Terus kemudian beliau, Mbak, aku carikan artikel terkait dengan ini, dia menentukan salah satu tema, terus kemudian kita carilah di Scopus. Nah, dari Scopus itu kita dapatkan sebanyak 37 dokumen. Nah, dari 37 dokumen itu, beliaunya maunya 37 dokumen itu di-download semua, kemudian 37 itu semua juga akan dibaca. Terus saya sampaikan, Bu, apakah tidak efektif? Maksudnya, kalau misalnya harus membaca 37 dokumen dengan kesibukan beliau, kesibukan sebagai dosen, kesibukan dia sebagai pebisnis, itu apakah memungkinkan begitu kan?
Ada cara yang lebih praktis, Bu, saya bilang gitu kan. Ada cara yang lebih praktis, jadi tidak harus Ibu membaca 37 artikel itu. Kalau satu artikel misalnya 10 halaman, kemudian dikali 37 menjadi berapa? 370 artikel. 370 halaman. 370 halaman itu ketika kita masih fresh mungkin di 1 jam atau 2 jam pertama mungkin masih bisa ya, masih bisa konsen. Tetapi untuk selanjutnya badan itu akan mengalami kelelahan juga, bisa jadi itu menjadi kurang fokus untuk yang selanjutnya. Nah, dalam hal ini ada namanya size space. Nah, size space itulah nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kita punya artikel banyak, tidak harus kita baca satu-satu, tetapi masukkanlah di size space itu. Em, saya cuman siapkan 2 artikel ya. Nanti Bapak Ibu boleh praktek. 2 artikel misalnya, itu tidak terbatas 2 artikel ya. Nah, itu nanti kita masukkan ke situ. Dari size space itu nantilah akan di namanya apa ya? Akan dirangkum apa yang akan kita minta, apa yang akan kita miliki di situ akan ditampilkan. Sebelumnya kita coba dulu ya. Eh, Next, Mbak. Size space nggih, size space. Bapak Ibu sudah pernah biasa ya. Saya sebenarnya agak grogi loh Bapak Ibu di hadapan Bapak Ibu semuanya. Biasanya saya mengadakannya ya pelatihan-pelatihan ringan lah ini, tapi bisa jadi ya belajar bagi saya. Size space. Nah, mengapa literatur itu kalau saya membayangkan ya itu 37. Ketika kita mau lebih banyak misalnya, itu akan butuh waktu yang sangat banyak. Nah, dengan size space mengapa literatur itu terasa sulit? Nah, karena artikelnya itu terlalu banyak Bapak Ibu. Artikel terlalu banyak. Jumlah literatur yang harus ditelusuri itu terus bertambah. Kemudian waktu waktu membaca itu terbatas, betul kan Bapak Ibu? Kadang kita cuma mau baca satu buku aja, satu artikel aja, nggak sempat-sempat misalnya. Kemudian untuk bagi misalnya sebagian yang dalam bahasa Inggrisnya masih belum belum menguasai betul, itu salah satu misalnya artikel dari jurnal ilmiah katakanlah yang terindeks di Scopus, itu artikel selalu berbahasa Inggris ya, ya tidak selalu, tapi maksudnya sebagian besar. Kemudian sulit menemukan informasi penting, sulit menemukan informasi yang dibutuhkan sering tersebar di berbagai bagian artikel sehingga tidak fokus dalam satu tempat saja. Kemudian sulit membandingkan banyak artikel iki mau tentang opo tuh ya aku ki mau mencari ini kok belum menemukan. Nah, itu selalu akan muncul dengan sulit membandingkan banyaknya karena banyaknya artikel. Menemukan persamaan perbedaan, mungkin pola penelitian yang membutuhkan ketelitian. Kemudian sulit menemukan riset gap. Kalau misalnya ya terkait dengan bibliometrik kita juga bisa bisa menemukan, tetapi kita juga bisa melakukan dengan size space. Kemudian kalau saya ya karena saya sudah generasi baby boomers ya kali ya, itu harus mencatat. Saya biasanya kan mencatat, menemukan temuan apa yang ini yang baru. Tapi kadang ketika kita sudah lelah pun, ini tadi belum menemukan, kadang yang kita tulis juga tidak sesuai apa yang kita carikan. Nah, kemudian dari situ tantangannya bukan hanya membaca artikel yang banyak, tetapi untuk memahami, membandingkan, menghubungkan, dan menemukan dari berbagai penelitian. Nah, disinilah AI dapat membantu membuat proses literatur review menjadi lebih smart atau lebih mudah. Gitu Bapak Ibu, tantangannya itu yaitu bukan hanya membaca banyak artikel, memahami, membandingkan, menghubungkan, dan menemukan makna dalam berbagai penelitian. Disinilah AI dapat membantu membuat proses literatur review menjadi lebih mudah atau lebih gampang atau istilahnya sekarang adalah smart gitu nggih. Eh, Terus selanjutnya Bapak Ibu PPT-nya meriah sekali ya. Ini bukan wajah saya, ini wajah avatar. Nah, terkait dengan size space. Sekarang sudah terlalu banyak AI. AI di mana-mana AI termasuk saya termasuk orang yang penggemar AI dalam artian apa? Eh, Tidak hanya untuk
pendidikan kita, tidak hanya untuk penelitian kita, tidak hanya untuk pembuatan penulisan, tetapi masih banyak lagi yang bisa kita manfaatkan lah. Khusus dalam hal ini bahwa AI itu akan mengubah cara kita membaca artikel. Karena ini di Sciencebase ya, kita jadi terkait dengan baca artikel. Di bidang lain kita baru suka terkait dengan pembuatan video dengan AI, mulai video animasi pembelajaran, mulai storytelling ataupun yang lain kita bisa manfaatkan semuanya. Nah, untuk dalam hal ini AI mengubah cara kita membaca artikel. Kalau dulu kita sebagian ya, dulu itu kalau kita seperti saya, kalau mau misalnya menulis skripsi ya kita fotokopi banyak sekali sampai tempel-tempel sampai ada yang lupa untuk judulnya apa, lupa belum ke copy misalnya kayak gitu. Itu menjadi salah satu permasalahan. Dulu kita pertama mencari artikel, kemudian kita download, kita baca. Kadang dulu kita fotokopi ya. Terus baru gitu di kertas itu kita highlight ya. Kita tebeli, kita coret, kita kasih tanda stabilo atau apa. Dari situ kita juga biasa kita tulis. Seperti saya masih pakai tulisan ya. Masih enak tulisan karena kebiasaan. Kalau anak-anak sekarang cukup dengan HP, nulisnya juga di HP. Tapi bagi saya masih butuh catat ya, catat. Kemudian dari situ, dari beberapa artikel kita bandingkan, barulah kita analisis. Itu adalah dulu. Tetapi dengan bantuan AI, kita bisa mencari artikel, kemudian kita upload akses paper tersebut. Mungkin nanti Mas Admin bisa bantu untuk praktek. Bapak Ibu menghendaki praktek, mboten nggih? Saya sudah siapkan 2 artikel yang nanti kita bisa untuk mengetahui eh, pokoknya hal-hal yang perlu kita butuhkan. Kalau menghendaki, saya sudah share ke Mas Admin untuk bisa nanti dibagikan di menu chat. Nanti Bapak Ibu bisa praktek biar langsung. Kalau boleh tahu Bapak Ibu pernah menggunakan Sciencebase belum? Boleh disampaikan di chat Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah memakai atau pernah memanfaatkan Spices belum? Belum Pernah, pernah. pernah. Oh, lah Pernah. pernah. Kalau pernah, Belum pernah. belum pernah Bu. Sudah, wah kalau sudah berarti saya nggak perlu nggih Bapak Ibu nggih, belum. Tapi masih belum advance. Oh iya, saya juga belum advance nggih. Banyak yang belum Eh, sepertinya, Bu. oh banyak yang belum. Oh iya, alhamdulillah kalau banyak yang belum. Nanti kalau yang sudah nanti bisa perlu Bu karena belum pernah. Oh iya, alhamdulillah. Oke, baik nggih. Alhamdulillah. Berarti kita coba sebentar ini ya. Oh, sebentar slideshow-nya sebentar. Mbak. Slideshow. Slide-nya ketutup. Ini. Ya. Oh, ini pakai komputer anak saya. Ini Mbak dilangin, Mbak. Ya, sebentar. Ini tadi saya mau pakai laptop saya kok ngadat. Saya takut. Terus kemudian saya ini pinjam laptop anak saya. Jadi mohon maaf ya. Nah, jadi saya space. Kita mulai dari dengan kondisi yang saat sekarang ya. Banyak apa-apa AI, banyak apa-apa AI. Termasuk saya itu termasuk orang yang sangat menggemari AI ya dalam artian karena bisa sebagai hiburan. Ketika kita penat dengan pekerjaan ya, saya sebagai pustakawan di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, sebagai tim redaksi jurnal juga sudah dari tahun 2006 Bapak Ibu, jadi berapa nih? Katakanlah 2020 tahun saya di jurnal Bapak Ibu, sehingga terkait dengan utak-utik dengan AI yang berhubungan dengan publikasi, AI untuk penulisan, AI untuk apa aja, alhamdulillah saya juga berusaha untuk belajar di situ. Terus sekarang baru senangnya belajar AI terkait dengan hiburan-hiburan dalam artian pembuatan video dan sebagainya. Nah, dengan AI Bapak Ibu, kita bisa mencari artikel, kita bisa upload jadi artikel yang kita cari itu bisa kita upload di dalam Sciencebase. Kemudian di situ kita tanyakan, maka AI itu atau Sciencebase akan mengekstrak informasi dan dia akan membandingkan. Cuman sayangnya saya mengirimkan hanya 2 artikel ya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa
memperdalam sendiri terkait dengan AI dengan banyak artikel nanti bisa dicoba. Dan yang perlu saya sampaikan di sini ini adalah gratis, nggih. Jadi gratis. Tidak berbayar, tapi ya fasilitasnya tetap terbatas, nggih. Kemudian dari situ kita akan bisa menemukan dan di situ akan kita dapatkan beberapa hal yang terkait dengan artikel yang kita butuhkan. Cuman yang perlu diperhatikan bahwa AI itu bukan pengganti kemampuan berpikir kritis kita, tetapi AI hanya sebagai riset asisten. Jadi yang hanya membantu kita bukan sebagai pengambil keputusan. Semua adalah tetap di diri kita. Terus kemudian size space itu apa sih? Dari tadi kita bicara size space, dari kemarin kita dengar size space. Nah, size space itu merupakan platform yang membantu kita, Bapak Ibu, dosen, mahasiswa, ataupun peneliti yang lain dalam aktivitas membaca, memahami literatur ilmiah. Sekarang kan literatur banyak sekali Bapak Ibu, mulai dari Scopus, WOS, Google Scholar, Garuda, Sinta, dan semuanya kita bisa dapatkan secara bebas, nggih. Ya, ada yang berkata Scopus juga tidak semuanya open source ya. Tetapi dari banyaknya itu, ketika kita mau melakukan penelitian atau melakukan penulisan untuk publikasi, ya banyak hal yang perlu disiapkan. Nah, dari SciSpace ini, dalam konteks literatur review, SciSpace dapat membantu penelitian untuk apa? Satu, untuk memahami isi artikel. Dua, menjelaskan istilah atau konsep. Tiga, mencari informasi tertentu. Kemudian merangkum artikel. Ya, kita bisa sih pakai ChatGPT juga bisa kita merangkum file, tetapi kita akan lebih enak menggunakan Squarespace. Saya juga biasa merangkum sebuah artikel ataupun video ya, video pembelajaran gitu, kita dengan menggunakan ChatGPT juga bisa, tapi dalam hal Squarespace itu mempunyai spesifik tertentu. Atau misalnya Bapak Ibu bisa membandingkan antara Squarespace, ChatGPT, atau Manus nanti juga bisa. Mana yang lebih bisa kita manfaatkan. Terkadang ketika token kita untuk Squarespace sudah penuh, kita sudah punya kita punya email tidak hanya satu dua. Nah, nanti kita bisa menaruh di situ. Terus kemudian kita juga bisa memanfaatkan ChatGPT ataupun Manus ataupun yang lainnya. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi dengan adanya metode penelitian dan juga memahami hasil penelitian dan dari situ membantu proses eksplorasi literatur gitu. Terus kapan sih kita bisa menggunakan Squarespace? Squarespace bisa digunakan satu sebelum baca kita pahami dulu topik dan istilahnya. Pada saat membaca bertanya tentang isi artikel, isinya apa sih gitu kan. Setelah membaca kita akan buat ringkasan, catatan lah seperti biasanya lah. Terus kemudian saat membandingkan artikel, melihat persamaan dan perbedaan. Kita punya 5 artikel, kita punya 10 artikel. Yang sama dari 5 artikel ini apa saja sih? Nanti di Squarespace akan dimunculkan. Perbedaannya apa sih? Itu akan dimunculkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu saat menyusun literatur review, membantu menemukan pola maupun riset gap-nya. Terus, nah Bapak Ibu, eh, bagaimana kita mau memakai atau kita memanfaatkan atau terkait mohon maaf Mas, untuk waktu saya sampai jam berapa ya? Sampai jam 13.00 Ibu. Jam ya jam 13.00. 12 menit. 13.00. Masih masih 5 menit, 10 menit. dua Ternyata belas dua cepat belas ya. menit Ibu. Masih Oh, 12 lama. menit. Oke, oke, siap. Eh, Bapak Ibu, yang pertama yaitu silahkan Bapak Ibu nanti bisa buka kalau yang pegang dua device, silahkan Bapak Ibu buka sciencebase.com. Kemudian nanti sign in atau sign up. Paling gampang siapkan kita, jadi ketika kita buat laptop atau komputer, email kita buka dulu. Terus baru ketik sciencebase.com. Sciencebase.com terus nanti continue with Google. Nanti pakai email kita toh, lanjutkan sudah berhasil login. Bapak Ibu boleh sambil apa namanya? Praktek boleh?
boleh Bapak Ibu silakan sambil praktek ya. Terus kemudian kalau sudah, nanti akan muncul tampilan di Sciencebase begini. Sciencebase, kemudian how can I help with your research? Nah, ini. Nanti Bapak Ibu ini sama seperti kita pakai ChatGPT. Kita tinggal ketikkan saja di sini, kita mau apa? Kita mau apa? Misalnya saya pengen kumpulkan artikel terkait dengan pengaruh AI terhadap pendidikan. Bisa jadi nanti di sini. Terus nanti kemudian dari Sciencebase sama seperti yang di ChatGPT ya, nanti akan memunculkan blub, 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 gitu. Itu misalnya seperti itu. Nah, selain itu sebelum ke situ ya, di bawah ini apa namanya, di menu ini I want to, ini kan ada review artikel, kemudian write a draft. Ini adalah fasilitas atau menu-menu yang ada di Sciencebase. Bapak Ibu nanti bisa explore sendiri. Saya hanya memperkenalkan karena waktunya hanya 30 menit. Kalau Bapak Ibu menginginkan, mungkin ada next time kami di Fakultas Kedokteran Hewan, kami juga sering sekali sih enggak ya, kita juga sering mengadakan kegiatan workshop atau pelatihan ataupun ya webinar lah terkait dengan mungkin ya kemarin yang terakhir kita terkait dengan First Viewer dan Sciencebase ini. Terus kemudian yang akan datang mudah-mudahan nanti kita bisa segera lagi. Cuman karena sekarang baru menghadapi mahasiswa baru, mungkin kita lebih ke sosialisasi dulu ke mahasiswa baru. Nah, Bapak Ibu banyak sekali menu-menu yang bisa dimanfaatkan. Tetapi untuk saat ini nanti kita tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak mengeksplor. Terus kemudian nanti silakan Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu silakan ketikkan misalnya, kumpulkan berbagai artikel dari jurnal ilmiah terkait dengan pengaruh AI terhadap pendidikan. Bapak Ibu nanti bisa atau Bapak Ibu bisa langsung praktekkan. Ini yang untuk mencari dulu ya. Akan berbeda ketika kita dengan kita sudah punya artikel misalnya. Aku sudah punya artikel 5, udah masukkan aja di Sciencebase nanti kita akan bisa lihat. Nah, nanti kita bisa seperti ini. Kemudian, nih ya Bapak Ibu ya, boleh Bapak Ibu praktek. Mas boleh disampaikan di chat misalnya ini Bapak Ibu silakan ya ini. Ini saya misalnya, Bapak Ibu silakan masuk di Bapak Ibu boleh praktek ya. Sciencebase sciencebase.com. Terus kemudian Bapak Ibu silahkan dimasukkan ini atau menu yang lain juga boleh Bapak Ibu. Mana? Belum saya copy ya. Sudah. Ini Ctrl V biasanya saya Ctrl V. Kok nggak muncul? Bentar. Atau Bapak Ibu ketik aja yang dari situ Ctrl C, Ctrl V. Nggak mau. Ya. Coba. Ya, Bapak Ibu silahkan coba dipraktekkan apa itu namanya. Silahkan Bapak Ibu mempraktekkan dulu. Mempraktekkan, silahkan ketik di sciencebase.com, kemudian silahkan diketik kumpulkan berbagai artikel dari jurnal ilmiah terkait dengan AI dalam bidang pendidikan ataupun yang lain. Monggo. Monggo. Silakan terus nanti hasilnya kayak apa? Coba. Bisa diterima Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu? Saya takutnya kalau punya saya Bisa, Bu. nge-lag. Bisa, Oh Bu. bisa, iya. Nggih. Nggak mau, nggak. Saya ketik aja ya. Kumpulkan berbagai artikel dari jurnal ilmiah terkait dengan pengaruh AI terhadap pendidikan.
Coba Bapak Ibu silakan coba. Terus ini dihilangin aja di minimize. Sudah Bapak Ibu? Bisa diterima Bapak Ibu? Hasilnya seperti apa Bapak Ibu? Hasilnya akan seperti ini. Jadi di sisi kiri itu dia akan menerangkan mencari jurnal tentang pengaruh AI terhadap pendidikan menika. Terus di sebelah kanan itu akan dimunculkan artikel-artikel banyak. Artikel-artikel banyak yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita lihat. Ini karena ini hanya screenshotan ya, nanti saya coba praktek aja. Ada yang praktek Bapak Ibu? Ada yang praktek Bapak Ibu? Ada Bu, ada. Halo. Ya. Gimana? Masih belum tahu, Bu. Oh, Ada. masih belum tahu. Ya, nanti kita praktek saja ya. Ya, kalau ini yang review artikel, boleh saya praktek aja ya. Saya praktek saja ini. Ya, ini saya sudah coba praktek ya. Bapak Ibu bisa kelihatan size space saya? Kelihatan Cuma Bu. Kelihatan, Bu. size space nggak? Oke. Nah, misalnya di sini. Oh, Izin belum anu, keluar, Ibu, Bu. Masih masih PPT. PPT. Oh, masih PPT. Oh ya, sebentar saya stop share dulu aja. Terus kemudian saya mau share lagi yang baru ya. Eh, ini yang mana ya? Size space-nya ini kah? Kayaknya ya. Sampun Bapak Ibu? Sudah, Sampun? Bu. Ya. Mohon, Bu. Sudah Ini terlihat. alhamdulillah teman-teman dari FK juga ada yang bergabung, teman-teman dari MIP juga ada yang bergabung, pusakawan dari UGM juga ada yang bergabung. Alhamdulillah, matur nuwun Bapak, Ibu, Mbak, Mas, Dok Mungki juga ada. Tadi saya lihat nggak. Eh, Bapak Ibu, misalnya begini nggih. Kita buka menika. Kalau kecepatan saya mohon disampaikan nggih Bapak Ibu nggih. Ini adalah sciencebase Bapak Ibu. Sciencebase.com. Ketika kita belum punya artikel yang akan ketika saya mau menulis tentang AI terhadap pendidikan, misalnya kita belum tahu, coba kita nyarinya di Sciencebase juga bisa. Atau ketika kita sudah punya artikel, nah itu akan beda lagi. Nanti kalau itu nanti munculnya tidak dari sini, tetapi nanti kita akan uploadnya file dengan melalui di sini ya. Sekarang kita di sini dulu. Kumpulkan, sayangnya cuma 30 menit ya. Kumpulkan berbagai artikel terkait dengan dari artikel dari jurnal ilmiah Allah ya Allah, kok kemana ini aja saya salah ketik salah pencet ini. Sebentar. Nggak mau anu ya. Sebentar, ini Bapak Ibu boleh ketik ya, Bapak Ibu. Sebentar lah. Tidak terbiasa dengan oh ya Allah. Ya, ini ya. Kumpulkan berbagai artikel dari jurnal ilmiah terkait dengan peran atau dampak AI pada pendidikan misalnya ya. Misalnya seperti ini. Sama seperti ketika pakai ChatGPT nggih. Sampun Bapak Ibu bisa diterima? Halo, sakit? Ket, Bu. Sakit nggih. Mohon dianu ya, saya soalnya nggak lihat tinggal langsung di generate atau klik. Nah, menika
baru diproses. Ini adalah proses nggih. Mencari artikel jurnal ilmiah tentang dampak AI pada pendidikan. Saya akan melakukan pencarian bla bla bla. Ini masih proses ini kok. Nah, ini adalah searching multiple database. Jadi dia akan mencari di berbagai database sehingga terus kemudian dia akan menemukan di itulah. Nah, ini masih proses nih. Ini adalah dia menemukan di sini. Ini ada dari Sciencebase, kemudian ada dari Google Scholar, kemudian dia akan bisa menemukan banyak hal juga. Nah, dari Sciencebase menikah, ini dia akan menemukan 100 paper. Ini masih proses nggak? Ini masih kita coba proses. Tapi ini kita juga sudah bisa melihatnya. Terus ini, misalnya ini adalah eh, ketika kita mencari artikel terkait dengan dampak AI terhadap pendidikan, dia menemukan di Sciencebase. Nah, Sciencebase sebanyak ini. Di sini akan muncul sebelah kanannya ya. Nanti kalau kita klik akan muncul. Di sini ada 200 paper, 20 paper dari Google Scholar. Terus kemudian ini dari shoot apa ini? Nah, nggak kelihatan ya. Terus kemudian ada kombinasi ada 77. Nah, ini akan ditemukan dengan judul menikah. Kemudian dari judulnya menikah, ini adalah tahunnya. Ini adalah site sudah disitasi. Kemudian ini adalah full tag-nya. Jadi Bapak Ibu ketika kita mencari artikel, kita bisa bisa saja mencari full tag itu dari selain dari jurnal yang bersangkutan, kita juga bisa mencari dengan menggunakan Sciencebase. Atau bisa juga kita dengan Mendeley, kita juga bisa menangani publish or perish. Nah, sudah. Di sini akan ada PDF-nya, di sini akan ada DOI, nah di sini akan ada muncul abstraknya. Setiap artikel itu akan ditampilkan seperti ini, Bapak Ibu. Ini kita bisa geser ke sana. Ini sayangnya bukan komputer saya. Terus itu akan muncul banyak sekali. Akan muncul banyak sekali. Nah, ini. Di sini akan ada abstraknya. Kemudian ada relevan accept-nya. Terus nanti ada apa lagi kita akan bisa tambah. Nah, itu semuanya ditampilkan Bapak Ibu. Jadi ketika tadi ada dosen yang mencari terkait dengan artikel, dia menemukan 37 artikel, tidak harus dibaca satu persatu, waktunya nggak cukup. Waktu kita nggak cukup, tapi ada Sciencebase yang bisa merangkum itu semuanya. Sayangnya waktunya mepet ya, Bapak Ibu. Sebenarnya saya sudah siapkan artikel untuk bisa direview eh, dengan literatur reviewnya. Nah, ini semua ditampilkan Bapak Ibu, semua ditampilkan. Akan ada abstraknya, kemudian akan apa? Nah, dari semua itu juga mereka juga sudah tampilkan apa namanya? eh ini yang dari ini. Kemudian Bapak Ibu, ini saya tutup dulu ya. Mas, maaf sampai jam berapa? Udah lewat 2 menit, Ibu. Oh. Bapak Ibu kita cukupkan saja ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya, Teruskan sedikit, nggak apa-apa. Oke. sedikit ya. Ya. Jadi kita Lanjut begini. sedikit lagi, Bu. Iya, lanjutin lagi ya. Nanggung Bu, nanggung. Nanggung, nanggung. Ya, betul. Ini sebenarnya dalam hal pencarian ya. Pencarian udah bisa. Terus kemudian sebenarnya saya ingin praktek, Bapak Ibu bisa praktek eh dengan namanya literatur review. Ini sudah ya, yang ini anggap saja sudah. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cek ini semuanya. Kalau mau dicoba, silakan dicoba. Nanti kemudian Bapak Ibu bisa menemukan banyak hal bahwa judul ini, abstraknya ini, kemudian perbedaan persamaannya akan muncul di situ. Kemudian apa yang kurang dari sini, tolong sebutkan ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang sebagai reviewer, ini adalah sangat cocok untuk Bapak Ibu semuanya. Ketika Bapak Ibu, saya orang jurnal ya, sering mengirimkan artikel kepada para reviewer, tapi kadang mentok, udah mentok sampai seminggu, 2 minggu sampai nggak kembali. Sebenarnya itu bisa dimanfaatkan ini, bisa dimanfaatkan ini. Eh, tinggal melihat, tinggal dimasukkan di Sciencebase, lihat saja. Nanti kalau misalnya mau pakai yang ini yang sudah ya Bapak Ibu, nanti dieksplor sendiri karena waktunya nggak cukup. Bapak Ibu misalnya ini aja. eh kalau misalnya kita sudah punya artikel ya,
Kita sudah punya artikel. Cukup Bapak Ibu nanti di menu sini. Udah silahkan tinggal diunggah. Ini tadi saya sudah unggah ya. Unggah 2 artikel. Nah di sini akan muncul Bapak Ibu semua. Ini ya. Ini adalah di samping ini, di samping menika, ini ada conclusion. Conclusionnya apa saja? Kita tinggal klik. Di sini akan muncul setiap artikel. Ini tadi sudah saya unggah sebelum sebelum materi ya. Ini sudah akan di sini. Nah, ini bahasa Inggris tidak apa-apa. Di sini ada, silakan diubah bahasa Indonesia. Oke. Nah, di sini ada muncul, ada abstraknya, ada conclusionnya, ada summary-nya, ada macam-macam. Nanti Bapak Ibu silahkan. Misalnya summary-nya apa sih? Terus kemudian nanti kita bisa pilih yang lain. Di situ ada banyak kolom-kolom ya. Tapi waktunya sangat sangat mepet. Tapi Bapak Ibu, saya yakin nanti Bapak Ibu semuanya, Mbak, Mas, Dek ya, saya yakin banyak yang di bawah saya. Itu boleh silahkan dicoba. Materi sudah saya kirim ke admin. Nanti step-stepnya, kayak tadi saya sudah sampaikan yang di materi, untuk login di SciSpace ya cukup ini. Begitu juga untuk mereview artikel, nanti langkahnya sudah saya sampaikan di sana. Begitu ya Bapak Ibu. Eh, sayangnya masnya cuma 30 menit, paling nggak 1 jam gitu Bapak Ibu nggih, untuk bisa ekspor. Saya kira nggak apa-apa. Kita baktinya 30 menit. Kalau mau dilanjut, nanti Mendeley juga bisa mengadakan lebih lanjut dengan apa itu namanya fokus pada 2 atau 3 materi. Saya kira mungkin gitu aja ya Mas, karena waktunya sudah melebihi. Terima kasih dan Bapak Ibu semuanya. Salam merdeka dan sampai ketemu insya Allah di lain kesempatan. Bapak Ibu boleh pantau di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada ataupun juga di Perpustakaan UGM atau juga di Forum Pustakawan IPI-nya DIY. Nanti kita juga sering mengadakan gitu. Dan kalau pengen belajar terkait dengan pembuatan video, nanti bisa dengan pembuatan video macam-macam bisa dilakukan di situ. Gitu ya Bapak Ibu, terima kasih sekali dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas, monggo kami kembalikan Terima kepada kasih Bu. fungsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Endah Feria atas penyampaian materinya tentang penggunaan SciSpace AI. Jadi eh, luar biasa. Kemudian mungkin kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya. Kita tampung dulu bagi peserta yang ingin bertanya. Jadi mungkin bisa disimpan dulu nanti setelah pemateri selanjutnya baru kita buka sesi tanya jawabnya. Iya, Baik, mungkin mohon maaf kita Mas, boleh sampaikan sedikit saja? Boleh sampaikan sedikit saja? Ini ada pertanyaan di room chat. Terima Oke, kasih ilmunya Bu silakan. oh Endah. iya Apakah boleh. ini berbayar atau enggak? Tidak. Jadi tidak berbayar, J. Ya, Matur nuwun ya. gitu aja. Tidak berbayar ya Iya, teman-teman iya. Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah bisa digunakan nih Space ini untuk sesuai dengan penggunaannya nantinya. Oke, sekarang mungkin kita lanjut dulu ya. Terima kasih Ibu Endah ya atas materinya yang luar biasa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya.